Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Effendi. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas Rek A2. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video dari 4 soal yang diberikan oleh dosen saya. Dan saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ilmu yang saya ketahui. Soal pertama yaitu ada seorang siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin selesai akhir pelajaran. Jadi di setiap selesai pembelajaran, karena dia tidak mengerti, gurunya memberikan dia penjelasan akhir. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Kalau dalam ini nih, itu tuh adalah usaha dari siswa itu tersendiri. Dia tuh siswa tuh untuk berubah. Bagaimana dia tuh mau meningkatkan diri dia agar bisa lebih mengerti tentang pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi kalau misalnya di dalam hal ini saja seorang siswa itu belum fasih dalam belajar, maka itu tuh ya dari diri dia lagi, dari diri siswa itu yang mungkin belum mengerti atau belum paham akan hal yang diberikan kepada guru. Sedangkan pembelajaran itu tuh adalah usaha seorang guru, gimana caranya biar supaya murid itu mengerti dengan materi yang diberikan oleh guru. Jadi kan di setiap akhir jam pelajaran kan guru tadi memberikan materi tambahan untuk murid-murid yang belum mengerti. Dengan begitu jadinya murid-murid itu tuh pembelajaran rutin yang guru berikan biar supaya murid itu bisa mengerti. Sedangkan peran guru di sini adalah sebagai motivasi dan fasilitator untuk muridnya. Guru juga memberikan waktu dan perhatian khusus biar supaya murid-murid itu bisa berkembang dengan baik. Sedangkan peran siswa adalah mereka itu aktif di dalam kelas, mereka tuh mendengarkan apa yang guru katakan, mereka tuh mengerjakan PR-PR yang guru berikan, dan juga mereka itu mampu menghafal materi-materi yang diberikan oleh guru. Jadi, kalau belajar itu tuh dilakukan oleh siswa, sedangkan pembelajaran itu sendiri itu tuh dilakukan oleh guru untuk membantu proses belajar para siswanya. Soal yang kedua yaitu adalah dalam proses pembelajaran di sebuah kelas, guru menggunakan media visual, praktik langsung, diskusi kelompok, dan kuis interaktif dan menyampaikan materi IPAS tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan papan di atas, identifikasilah jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru, serta jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak dalam proses belajar. Jadi, kalau dalam pembelajaran IPAS tentang sumber energi, itu tuh guru tuh biasanya menggunakan media pembelajaran atau mungkin praktek langsung atau diskusi kelompok. Adapun jenis-jenis dari pembelajaran itu mungkin adalah pembelajaran visual, yaitu lewat video atau lewat gambar yang diberikan kepada siswa. Yang kedua adalah pembelajaran praktik, yaitu yang siswanya itu langsung mempraktikkan, langsung mengerjakan apa yang diberikan oleh guru lewat praktik. Yang ketiga itu adalah pembelajaran kolaboratif, itu bisa jadi dengan siswa tuh belajar kelompok ataupun mereka bekerja sama dalam melakukan suatu hal. Dan yang keempat itu adalah pembelajaran aktif dan menyenangkan, itu mungkin supaya anak-anak tuh para siswa itu lebih aktif atau mungkin lebih menyenangkan, itu mungkin diadakannya kuis. Dengan guru mengadakan kuis, mungkin nanti guru bisa memberikan mereka yang menang itu bisa dikasih hadiah atau dikasih sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Adapun prinsip-prinsip pembelajarannya yaitu mungkin adalah dengan siswa itu aktif, dia tuh tidak hanya mendengarkan tapi dia langsung terlibat di dalam itu. Kemudian yang kedua itu berpusat pada siswa, yaitu kegiatan itu disesuaikan dengan cara belajar siswa. Kegiatan itu disesuaikan dengan cara belajar siswa. Jadi mungkin siswa tuh cara belajar tuh mungkin maunya kayak gini, guru tuh mengikuti biar supaya mereka tuh lebih memahami apa yang dikasih oleh guru. Kemudian variatif, yaitu guru menggunakan banyak metode biar supaya di kelas itu tidak membosankan. Guru yang memberikan reward kepada siswa atau memberikan hadiah kepada siswa itu termasuk kepada pendekatan behaviorisme. Sedangkan kognitivisme itu berfokus kepada pemahaman siswa dan proses berpikir bahkan pengalaman untuk para siswa. Perbedaan utamanya, behaviorisme melihat belajar sebagai hasil dari respon luar, seperti contohnya hadiah tadi.
Sedangkan kognitivisme yaitu itu tuh mental siswa dalam memahami pelajaran. Kemudian lanjut soal terakhir, yaitu seorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang berupa isu sosial dan mengajak siswa membuat proyek sosial bersama sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila. Jelaskan bagaimana pendekatan humanistik dan konstruktivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dari penerapan kedua pendekatan tersebut. Pendekatan humanistik itu yaitu guru memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan pendapat mereka di kelas ketika pembelajaran sedang dilakukan. Sedangkan pendekatan konstruktivisme yaitu seorang siswa mendapatkan pengalaman, terus bekerja sama dan mencari nilai-nilai Pancasila sesuai pemahaman mereka sendiri. Atau pemahaman Pancasila tuh mereka pahami itu tuh sesuai dengan nyata yang mereka lakukan atau yang mereka yang langsung bekerja di lapangan. Sedangkan dampak positif dari dua tadi yaitu siswa itu lebih peduli terhadap lingkungan, mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, dan terbentuk pemikiran positif mungkin seperti gotong royong atau bersosialisasi dan juga rasa tanggung jawab. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.